Proclamation 2025 kita. Kami percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Kami istiharkan kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, diselamatkan oleh anugerahnya, dipenuhi, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami istiharkan dalam nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Yoel 2:28 sampai 29. The latter times, akhir zaman. The latter times, akhir zaman. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kisah Rasul 2:17-18 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Roh Kudus menyatakan dengan jelas bahwa pada akhir zaman sesetengah orang akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yang memperdayakan dan ajaran roh-roh iblis. Ajaran ini disampaikan oleh pendusta yang munafik, yang hati nuraninya bagaikan diselar besi panas. Mereka melarang orang berkawin dan menegah orang memakan makanan yang telah dijadikan Allah untuk diterima dengan syukur oleh orang yang beriman dan mengetahui ajaran yang benar. Setiap ciptaan Allah itu baik, dan tiada suatu apapun yang harus ditolak asalkan diterima dengan syukur, karena segalanya telah dicucikan dengan firman Allah dan doa. Dalam bahasa Inggris, the Holy Spirit clearly says that in the last days some people will leave the faith. They will follow spirits that will fool them. They will believe things that demons will teach them. Teachings like those come from liars who pretend to be what they are not. Their sense of what is right and wrong has been destroyed. It's as though it has been burned with a hot iron. They do not allow people to get married. They order them not to eat certain foods, but God created those foods. So people who believe and know the truth should receive them and give thanks for them. Everything God created is good. You should not turn anything down. Instead, you should thank God for it. The word of God and prayer make it holy. 2 Timotius 3. But understand this, that in the last days will set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear.
For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money and aroused by an inordinate greedy desire for wealth, proud and arrogant and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. They will be without natural human affection, callous and inhuman, relentless, admitting of no truth or appeasement. They will be slanderers, false accusers, troublemakers, intemperate and loose in morals and conduct, uncontrolled and fierce, haters of good. They will be treacherous, betrayers, rash, and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusement more than and rather than lovers of God. For although they hold a form of piety or true religion, they deny and reject and are strangers to the power of it. Their conduct belies the genuineness of their profession. Ever all such people turn away from them. For among them are those who worm their way into homes and captivate silly and weak-natured and spiritually dwarfed women, loaded down with the burden of the sins and easily swept and led away by various evil desires and seductive impulses. Rich weak women will listen to anybody who will teach them. They are forever inquiring and getting information, but are never able to arrive at a recognition and knowledge of the truth. Now, just as Jannes and Jambres were hostile and resisted Moses, so rich men also are hostile and oppose the truth. They have depraved and distorted minds and are reprobate and counterfeit and to be rejected as far as the faith is concerned. But they will not get very far, for the last folly will become obvious to everybody, as was that of those magicians mentioned. FBB, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta uang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas dan pembenci kebaikan, kianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. Dalam kalangan mereka ada yang masuk secara rahasia ke rumah orang dan merangkap perempuan lemah yang dibebani dosa serta dipengaruhi berbagai keinginan. Perempuan-perempuan ini sentiasa belajar tetapi tidak menerima kebenaran. Sebagaimana Jannes dan Jambres melawan Musa dahulu, demikianlah orang ini menentang ajaran yang benar. Mereka tidak berfikiran waras dan telah menyeleweng daripada iman sebenar. Namun mereka tidak akan berjaya lebih jauh lagi, karena semua orang akan menyadari kebodohan mereka, seperti halnya dengan Jannes dan Jambres dulu. Ada dua pesan Tuhan sini. Pada akhir zaman dia akan melakukan pencurahan Roh Kudus lebih dasar lagi. The latter rain is greater than the former rain. Roh Kudus akan memakai semua orang percaya, semua lapisan umur, yang penting dalam Kristus, yang penting dapat menjadi vessel Tuhan. Dan juga yang message yang kedua tadi adalah message kemerosotan moral manusia di akhir zaman. Nah, saudara-saudari yang diberkati, reflection kita tentang dua pesan ini. Ini semua pada akhir zaman. Nubuatan profesi Joel digenapi, diripit dalam Kisah Rasul, dikuat dalam Kisah Rasul. Dan juga
nubuatan tentang akhir zaman, keadaan manusia. Kita sedang hidup di antara mereka. We are living in the midst of those characters. Sebagai orang percaya, inilah masanya kita menjadi lebih asingkan garam kita, amen, dan lebih bersinar terang kita. This is a moment because dunia dicemplungkan ke dalam kegelapan jika kita tidak ada di dunia ini. But we are here, then Tuhan menggunakan kita. Tuhan Allah kita telah bernubuat, dan apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Amen. Itu pasti terjadi. But God has prophesied, buat ditulis dalam firman-Nya Alkitab, pasti berlaku. Nah, iblis mau accelerate. Iblis mau accelerate malapetaka, mau mempercepatkan event kejadian malapetaka. Dia berusaha bertindak mau substitute rencana anugerah Allah menyelamatkan banyak jiwa. Iblis mau potong uang, mau accelerate keadaan yang dalam firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Dia mau mempercepatkan dan melakukan malapetaka. Segala sesuatu di dalam dunia ini, beyond under the sun, the Almighty God, Sovereign Lord masih in control. Tapi kenapa yang berlaku terjadi bukan salah Tuhan jika malapetaka terjadi, tapi God masih in control. Ada the perfect wills of God, ada permissive will of God. Iblis ingin mempercepatkan supaya sesekuit rencana Allah itu dalam masa Tuhan Allah kita mau extend anugerahnya menyelamatkan banyak jiwa. Karena keselamatan itu Tuhan mau sampai kepada semua manusia. Jadi iblis mau sekuitnya rencana anugerah itu dan mempercepatkan malapetaka kejadian-kejadian, menggunakan dada, menggunakan segala sesuatu yang ingin menyesatkan orang, yang boleh memperdayakan manusia supaya tidak mencari Allah yang benar, lebih suka keseronokan, kata firman Tuhan tadi. Perbuatan-perbuatan kejahatan iblis, usaha meluasa supaya lebih banyak orang sesat, supaya tidak ada masa orang itu bertobat. Ini yang dia inginkan iblis, karena dia adalah pencuri, pembunuh, dan membinasakan. The thief come to steal, to destroy, to steal, to kill, destroy. Itu saja 3 agenda dia. Tidak ada yang baik. Nomor 1 sampai 3 semua tidak ada baik. Tapi laku juga marketnya, produknya. Karena dia gunakan produk yang sensual yang di dunia ini, memperdayakan orang. Namun pada itu rencana Allah tetap berlaku. Tuhan memerlukan kita umatnya supaya kita proaktif sebagai agennya di dunia ini. Iblis juga menggunakan banyak agennya. The spirit of disobedience at work in those who are disobedient kepada firman Tuhan. So roh iblis bekerja dalam manusia, kehidupan manusia yang disobedient to the truth. Dia tidak menggunakan roh dari kubur sana datang, karena mereka tidak ada tubuh, mereka adalah spirit. Jadi iblis menggunakan alatnya adalah orang yang disobedient to the truth. Dia gunakan mereka menjadi channel, menjadi agentnya, man of influence yang di luar, yang tidak mengindahkan Tuhan. Dia menggunakan mereka, kedudukan mereka, supaya mempengaruhi yang bawahan lagi. So kita adalah agent Tuhan di dunia ini. Setiap orang percaya, tidak dikecualikan, kita semua ada mandat dari Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Pencurahan Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan kepada kita umatnya, tubuh Kristus di dunia ini, melakukan mandat Allah, the Great Commission, membawa jiwa lepas kepada Tuhan.
That is the core fundamental scope duty tubuh Kristus, Open Church di dunia ini. Membawa orang, menyelamatkan orang. Yesus mati untuk itu, supaya keselamatan sampai kepada orang. So, dia menggunakan kita, saudara dan saya, orang percaya. Dan momen kita masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak exclude, kita adalah diberi mandat itu. How we peranan kita, how we melakukan peranan kita, ini yang penting. Tapi semua kita tidak terkecuali. Setelah kita, itulah penting kita dewasa dan kita terus menjadi alat Tuhan. Kita represent Kristus to a lost world, to a world blinded by the spirit of disobedience that is at work in the lives of the disobedient. Roh yang bekerja dalam hidup orang yang tidak percaya bukan roh Allah, bukan roh kudus, adalah roh disobedient alias roh iblis. Spirit of demon, demonic teaching, tapi menyesatkan orang. So segala sesuatu yang tidak alignment dengan firman Tuhan adalah daripada iblis. Tapi manusia suka. In the later time, they follow the teaching that demon teach. Siapa yang menyebarkannya adalah orang munafik, manusia biasa, tapi roh dalam mereka menggunakan mereka menyebarkan munafik berita bertentangan dengan kebenaran. Tapi kita adalah agen Tuhan, represent Kristus di dunia ini, supaya kita menolong to the lost world, orang yang di luar Kristus yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kita Tuhan pakai setiap kita proaktif sebagai tubuh Kristus, by all means, at all cost, dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, tidak guna gaduh, tapi dengan cara yang the good fight, dengan cara yang mendoa dan friendly evangelism, dan juga evangelism explosion, dan apapun caranya, yang penting kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang belum mendengarnya. Terkadang juga kepada orang yang orang Kristen tapi harus di re-evangelize semula karena mereka lupa. Itulah peranan gereja juga, supaya beri pesan, educate the body of believers, menyegarkan semula. Tapi semua kita orang percaya ada peranan kita. Mungkin kita tidak di pulpit, tapi kita juga ada peranan di dalam keluarga Kristus. Semua ada role. Ada yang mencuci pinggang, ada yang masak. Semua ada peranan kita, yang menyapu. So just imagine dari tubuh Kristus, dan momen kita dalam keluarga Tuhan di dunia ini, kita diberi peranan. Tuhan adalah adil. Dia tidak memberi kepada orang yang tertentu saja, tapi kepada semua umatnya, saudara dan saya. Ada yang memang di pulpit ministry, ada yang juga di background, tapi kita layani Tuhan. Support pelayanan Tuhan dengan doa, dengan keuangan, resources kita. Inilah masanya. This is the kairos moment for the body of Christ to execute the mandate of God on earth, to win soul. Firman Tuhan katakan, snatch them from the fire of hell. Itu sesuatu yang risky tapi harus dilakukan. Karena jiwa sangat berharga dalam mata Tuhan. Either they miss heaven, they won't miss hell. Amen. So this is the tragic part in life, in our existence on earth, that we cannot deny the facts in life yang berlaku. Either we are in heaven with God or no. So that's why roh manusia, jiwa manusia itu sangat penting. So do not underestimate your role as a believers. Just a simple word sometimes, tapi diilhamkan oleh Tuhan dengan hatimu untuk menolong orang itu, message of hope, boleh membantu dia. Mungkin waktu itu masa sangat suka berat dalam hidupnya, and they need some soothing and encouraging one at the kairos moment in the life. Tapi inilah kairos moment bagi tubuh Kristus, orang percaya. We are not doing church. What for? We are doing business, real business. That is, itulah iblis tidak senang.
Jika seseorang itu menjadi orang Kristen yang leka-leka saja, iblis pun tidak guna buang masa, biarkan dia. After all, itu saja. But when we get serious for God, orang percaya yang taat pada Tuhan, mengikut Tuhan, dia senang. Tapi who cares? Tuhan bersama kita. Amen. Tuhan bersama kita. So, sorry, this is the Kairos moment in the temple of God. The harvest is now. The harvest penuai jiwa is now. The harvest, the field is right, kata Yesus. Even berapa tahun dulu, lebih lagi, we are at the edge of to enter into eternity. The harvest is right now. The field arrived for harvest. Nah, yang kedua adalah yang menolak Tuhan ataupun yang di luar Tuhan pasti ada consequences of being loose in moral and conduct. Ada akibatnya. Tapi ada yang punya where is God waktu masalah demikian. Bagaimana belembon? Karena masih ada evil people di dunia ini. Ada juga good people seperti kita. Tapi itu memang sesuatu yang merugikan. Kita lihat dalam semuanya juga Allah, God has a purpose. Dalam kejahatan Tuhan juga mengendalikan yang kebaikan. Yang kita lihat kebaikan di situ adalah jiwa manusia disegarkan. Selebritis yang sudah lupa darat, yang mau hidup selamanya tanpa Tuhan, disedarkan. Kita harap demikian. So itu kebaikannya. After all, what for? Tuhan Yesus katakan, apa gunanya seseorang itu memiliki to gain the whole world, tapi kehilangan jiwanya? Bukan salang-salang harga duit, estate, rumah, selebriti yang mus, tapi semuanya one of these days tinggalkan juga. Tapi harga berjuta-juta. Mungkin ada yang tidur atas kafe emas derau, mungkin kafe yang mahal. Tapi banyak duit mereka, rumah mewah-mewah. Hamba Tuhan juga ada yang mewah, prophet angel. Tapi mereka kaya bagi Tuhan. Tapi yang ini selebritis yang di Los Angeles. Di sana juga, saudaraku, di sana adalah mula the great revival berlaku. Street of apa nama street itu? Di sana, the fire of God. Iblis tidak senang, dia mau hapus sejarah. Di sana revival mulai berlaku. Aljura Street revival start di sana. Banyak revival di sana di Los Angeles. Mujizat mereka Tuhan hadir itu namanya Los Angeles. Banyak mujizat luar biasa terjadi. Lawatan Tuhan di kota itu. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan orang situ yang akan menghuni tempat itu lagi. Tapi itu telah berlaku. So we don't blame God. Yang kebaikan kalian di situ adalah menyadarkan orang. Tapi kita lihat juga takkan Allah yang terlalu baik mengizinkan supaya orang itu sedar rumahnya dibakar habis baru supaya sedar. Bukan secara Tuhan. Hati manusia jika tidak dengan anugerah Tuhan, bagaimanapun dia tidak bertobat juga. Bukan Tuhan supaya mereka bertobat. Itulah mereka karena supaya mereka bertobat. Dia Tuhan namun bukan Tuhan yang membakar rumah mereka. Amen. Orang jahat yang membakar itu. Firman Tuhan katakan John 10 verse 10, the thief come only to steal, to kill and destroy. Then but I have come that they may have life. Kata Yesus, they may have life and have it more abundantly. So bukan perbuatan Allah. Kita nak blame God for apa yang terjadi di dunia ini. Ayub, jangan katakan Ayub adalah untuk pelajaran. Tapi the later portion of Ayub life double blessing. Lebih kaya lagi Ayub daripada yang dulu pada firman Tuhan. Itu Tuhan tidak ulangi itu
lagi Ayub saja. So fire di Southern California, we cannot blame God. We don't blame God. Tapi di dalam segala kejahatan yang demikian yang telah berlaku, Tuhan dapat menggunakan supaya ada kebaikan. Memang Tuhan mau jiwa diselamatkan, tapi bukan cara membunuh ataupun membakar seperti itu, bukan Tuhan. Ya, itu pekerjaan iblis. Tetapi yang firman Tuhan katakan, memang ada akibatnya jika menyeleweng dari akidah yang baik, tabiat yang baik, yang tidak mengindahkan, tidak menghormati nilai-nilai kebenaran, tidak kisah, tidak peduli, tidak takut, tidak menghormati Tuhan dan jalan dan values Tuhan, tetapi ikut kehendak hati sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So ini the law of sowing and reaping, berlaku selagi dunia ada. When someone mock God, they get the consequences. Apabila seorang itu mock God, memperjahatkan Tuhan, mocking God, consequences, akibat ada. Memang ada. If someone mock God, they get the consequences. But when you honor God, tapi jika kau menghormati Tuhan, God honors you. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan telah set the law of nature, the law of sowing and reaping di bawah matahari ini. Untuk mendapat sesuatu hasil daripada tanah, kamu harus tabur. Something has to be tabur. Itu juga dalam Tuhan. Untuk menerima upah daripada Tuhan, kita harus ada sesuatu kita taburkan dalam kerajaan Tuhan. That's why kita support kerajaan Tuhan. Mungkin kita tidak di pulpit, tapi kita di marketplace, so kita gunakan resources kita. Itu bagian kita. We cannot to become like the others. Semua kita adalah unique in our own self. Kita boleh get inspired by the life of certain people, but we cannot replace them. Amen. Kita boleh get inspired, terdorong dengan teaching mereka, but we cannot replace them. We can follow the teaching, kita boleh ikut ajaran dan terdorong dengan ajarannya, seperti kita harus juga belajar daripada orang lain. Tapi kita adalah kita. We are unique in ourselves. Ada peranan kita tertentu, so relax, be happy as you are yourself. Tidak dapat digantikan dengan orang lain. Sudahlah, di surga nanti sempurna semuanya. Di sini nafas tidak tinggi sedikit. Jangan. Nafas tidak tinggi sedikit, macam tinggi dia 7 kaki. 6 kaki, 5 kaki cukuplah kalau kamu selesai itu. Kalau dobat buat tinggi boleh juga terserah kamu makan, tetapi kalau ada oil, just accept the fact that we are created in God's image. Amen. So firman Tuhan katakan, jika orang itu mocking God, memperjahatkan nama Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, memang ada di situ, di tempat yang terbakar itu. Waktu sebelum terbakar, kita lihat YouTube dulu, ada street evangelism, street preachers tanya mereka, do you believe in God? Atheist selalu bilang, do you believe in God? Sometimes I don't believe. Mereka tidak kisah, because they have everything. What for they need God? After all they have everything. Itu tabiat orang kebanyakan, tapi bukan semua. Sama juga di mana-mana di dunia ada yang
percaya pada Tuhan, ada juga yang leka saja, ada yang tidak ambil peduli. Tapi di situ memang banyak demikian. Dan when you honor God, God honors you back. Mazmur 95. Kenapa Tuhan menghormati honors kita jika kita melayani Dia, jika kita setia kepada Dia? Because we can never outgive God. Kita tidak dapat membayar Tuhan apa yang Dia lakukan untuk kita, tidak. Tapi kita serahkan hidup kita, beri kepada Dia, daripada Dia. Itu pun tidak dapat bayar apa yang Tuhan lakukan untuk kita. We can never outgive God. That's why when you honor God, He honors us back. So when someone mock God, memperjahatkan Tuhan, consequences, akibat yang terjadi. Tapi jika seorang itu menghormati Tuhan, Tuhan menghormati dia, kebaikan dari Tuhan diterima. Karena dia adalah good father. Amen. When you honor God, God honors you back. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, 14 sampai 16 saya baca. Because He has set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he knows and understands my name, has a personal knowledge of my mercy, love and kindness, trusts and relies on me, knowing I will never forsake him, no, never. Ayat 15, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Nah, ini when you honor God. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Karena Dia telah menumpukan kasih-Nya kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan meletakkannya di tempat tinggi, karena Ia mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Wow. Ini karena because God is good. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. Apakah ini janji Tuhan? So good, so true. Tapi ini firman Tuhan, ini benar daripada Allah yang sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Saya ulangi, karena Dia telah menumpukan kasih-Nya kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan meletakkannya di tempat tinggi, karena Dia mengetahui namaku. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya ketika dia dalam kesusahan, dan aku akan melepaskannya dan memberinya penghormatan. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kepuasan. Bukan umur panjang saja, tapi satisfaction dalam hidup di dunia ini. Dengan umur yang panjang, aku akan memberinya kekuasaan dan menunjukkannya penyelamatanku. Wah, ini Tuhan pasti terjadi, karena ini yang daripada Dia. Ini untuk di dunia saja. Dia menyatakan kebaikannya. Ini bukan the best is yet to come waktu kita dalam Tuhan. Amen. Ini waktu di dunia saja. Sedikit daripada Tuhan memberkati umatnya, menolong mereka. Because they suffer, they honor Him, they suffer for Him, His name. So ini yang Tuhan lakukan, because we cannot outgive God. Kita tidak dapat membalas, compensate the love of God, the mercy of God, the grace of God untuk hidup kita. Tapi Dia yang melakukannya. Kita diselamatkan juga by grace dan by faith and grace. Iman itu juga pemberiannya. That's why we serve our God.
yang adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Mazmur 105. For the Lord is good, and His love endures forever. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Wah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Karena Tuhan baik, kasihnya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. MVP. Karena Tuhan baik, kasihnya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya kekal turun-temurun, zaman berzaman. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. For the Lord is good, His mercy and loving kindness are everlasting. His faithfulness and truth endures to all generations. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. So kita dari debu. You are a debu. Dari kamu sebelah. You are a debu. Dari Tuhan membawa kita, membentuk kita dari debu. Dia tahu kita. Semua yang di dunia ini, manusia di dunia ini seperti debu. Karena di sini tidak ada yang everlasting. Itu dia ada sayang kepada kita. Dia tahu kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi yang dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. So, melalui kita kepada anak cucu kita, Tuhan janji dan sediakan anugerah berkatnya kepada kita. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan telah menempatkan taktanya di surga, dan kerajaannya memerintah semua yang ada. Nah, saudara-saudari, Tuhan telah menempatkan, Dia telah establish taktanya di surga, dan kerajaannya memerintah semua yang ada di dunia ini. Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords, is coming back. Dia akan datang lagi. Tidak seperti bayi lagi. Walaupun kita celebrate Christmas, itu dulu waktu datang sebagai baby Jesus dulu. Tapi Yesus akan datang. He is coming back for His own, for the church. Pertama, datang waktu kebangkitan gereja, the rapture. He will bring us to the Father's home. Bawa kita ke rumah Bapa. Dia tidak sampai di dunia. Dia panggil daripada awan pesawat biru. Kita zoom jumpa dari situ. Jalan ke atas awan. Pada masa itu nanti kita jalan atas awan sampai jalan atas taman jelita. Tidak tenggelam, jatuh. Jalan atas awan, jumpa Tuhan Yesus di awan biru. Dia bawa kita balik ke rumah Bapa. Sampai rumah Bapa ada pesta. Pesta menyembah Tuhan dalam pesta. 7 tahun. Short brief moment, 7 tahun dalam rumah Bapa dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dengan Rasul Petrus, Paulus.
Billy Graham, Reinhard Bonnke, mereka yang terjalan dulu, di situ jumpa Moses, Joshua. Berpesta 7 tahun di surga rumah Bapa. Selepas 7 tahun dia bakal turun. Di dunia waktu itu kita yang diangkat, dipanggil jumpa ada di awan biru. Setelah 7 tahun di surga, dia bersama dengan dia turun dari surga ke bumi ini atas kuda putih. Kalau belum ada kuda, apa nanti pada masa itu dan bersama Tuhan dari surga turun ke dunia ini memerintah 1000 tahun kata firman Tuhan. Memerintah di literal earth for 1000 years bersama dengan Tuhan. Tidak mati-mati lagi. Kita dapat bersama dengan event itu, rapture itu, kita turun dari surga, tidak kita mati-mati lagi. Karena kita telah memiliki immortality, tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Tapi memerintah dengan Tuhan 1000 tahun di dunia ini, memerintah orang yang masih di dalam tubuh jasmani, physical flesh, 1000 tahun. Ada yang coba terima Yesus, tapi senang mereka bertobat. Lihat Yesus di Yerusalem, di kaca TV, King of King. Di dunia ini memerintah damai, sejahtera 1000 tahun. Karena iblis sudah ditangkap, buang di harum yang paling dalam, kunci. Setelah 1000 tahun, Tuhan akan membuat surga baru dan bumi baru. Yang musuhnya dilemparkan ke dalam lautan api. Kematian juga dilemparkan dari lautan api. Tidak ada kematian lagi. Masa itu we step into heaven, new heaven and earth, into eternity. Amen. So that's the good news. Apapun yang berlaku, ketahui Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, tetap Maha Kuasa di surga dan di bumi ini. Dalam keadaan yang bergerotan, God is the God, on His throne. Kalender Tuhan pada suatu hari kelak, everything akan ikut cara ini. Kita telah diberi information in advance what is taking place, what is next. So itu yang menghiburkan kita dalam kita hidup pada masa ini. So gunakanlah waktu masa kita di dunia ini hidup untuk Tuhan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Karena Dialah alasan kita masih di dunia ini. Amen. Dia beri kita kesempatan untuk melayani Dia apapun yang kita lakukan. Saat jahat-jahat manapun kita, anugerah Tuhan sampai kepada kita. Dia rencananya adalah menyelamatkan, bukan membunuh, membinasakan, tapi memberi kita the Zoe kind of life, kata firman Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Dia memberi hidupnya untuk kita, sehingga kita memiliki hidup, karena hidupnya diberikan kepada kita. So biarlah itu menghibur kita, firman Tuhan menghibur kita, apapun yang kita hadapi di dunia ini. Satu hal yang kita jangan lupa, Tuhan, jangan lupa Yesus Kristus, jangan lupa iman kita kepada Dia. Dan yang kedua, layani tujuan Tuhan bagi hidup kita, apapun yang kita lakukan. Jika kita tidak lakukan itu, kita akan juga yang rugi. So everything that we do untuk Tuhan, sama ada support pelayanan Tuhan, orang lain tidak lihat tapi Tuhan tahu, it is for our good. Itu kesempatan bagi kita. Karena one of these days semuanya berhenti. Di surga tidak ada kerja lagi. Amen. So selagi kita di dunia ini memang ada pergumulan, ada masa cebaran dalam hidup ini. Seolah siapapun dia di dalam selagi kita di dalam dunia ini, mesti ada masa kita juga menghadapi challenges in life. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Dia sertai kita, kata firman Tuhan. Jika kita masih di dunia ini, pasti kita akan pada one of these days, dan memang kita telah melaluinya juga. Ada cabaran dalam hidup ini, masalah pergumulan ada. Orang yang tidak ada pergumulan di dunia ini adalah orang yang telah 6 kaki di dalam di bawah alias mati. Soalnya kita hidup dunia ini memang ada masa cabaran.
It's part of life saja. Hang on. Feed us Jesus Christ. Itulah kita saling mendorong satu sama yang lain, menghibur satu sama yang lain. Kita perlu kekuatan dorongan. We need each other. Ibrani 10 ayat 25. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa beribadah. Amin. Semua kita perlu Tuhan, semua kita perlu anugerah Tuhan. Dan Tuhan telah melakukan itu. Lihat kawanmu sebelah kanan kiri. God bless you. God love you. He is God. All the time God is good. Mari kita berdiri.